Insya Allah, kalau kita bertekad, berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan merenungi kandungannya, maka kita akan semakin menemukan hakikat kehidupan yang sesungguhnya ini. Saya mengajak diri saya dan kita semua, momentum Ramadan ini, apalagi dalam keadaan kondisi yang sedang lockdown, di karantina kita semua, jangan sia-siakan waktu ini saudara, ya, manfaatkan ini kita untuk mentadabburi Al-Quran. Sekarang udah canggih, kita bisa lewat Zoom, ya, belajar Al-Quran, belajar terjemahannya, belajar tafsirnya. Banyak ustadz-ustadz pakar sekarang. Persoalannya kita mau apa tidak belajar Al-Quran itu saudara. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan Al-Quran itu. Nanti kalau kita sia-siakan, yang untung siapa? Yang untung adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Karena memang orang kafir itu saudara tidak menghendaki Al-Quran untuk kita kaji secara mendetail. Bahkan, ya apa namanya, kalau ingin menghancurkan umat ini, mengalahkan umat Islam ini, gampang saja caranya. Cara apa? Caranya jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dan ini sudah Allah firmankan di Al-Quran, surat Fussilat, ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walaghaw fihi la'allakum taghlibun. Masya Allah. Orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Walaghaw fihi, bikin umat Islam itu hiruk pikuk sehingga mereka jauh daripada Al-Quran, bikin mereka sibuk dalam urusan dunia. La'allakum taghlibun, supaya kamu bisa menaklukkan, mengalahkan orang Islam itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah saudara, ternyata mengalahkan umat Islam tidak perlu dengan senjata, nggak perlu dengan rudal, nggak perlu dengan bom. Gampang saja menaklukkan orang Islam. Caranya gimana? Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Bikin mereka buta terhadap Al-Quran. Meskipun di rumahnya ada benda Al-Quran, tapi bikin mereka tidak bisa membaca. Sehingga apa? Quran cuma pajangan, Al-Quran cuma kaligrafi saja. Masya Allah. Saudara-saudara, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran akan gembira, akan gampang menaklukkan kita saudara. Jadi kalau mereka ingin mengalahkan kita, tidak usah pakai perang-perangan, tidak usah pakai bom. Cukup dengan apa? Bikin jauh umat Islam dari Al-Quran itu. Udah cukup itu. Dan sekarang saudara, sudah terbukti semua itu. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul katakan, semuanya sudah terbukti hari ini saudara. Apakah kita merelakan kita jauh dari Al-Quran? Anak-anak kita, cucu kita, masyarakat kita jauh dari Al-Quran. Kiamat kita saudara. Kalau umat kita sudah jauh dari Al-Quran, kita tinggal tunggu saatnya saja, ya, kehancuran daripada umat ini. Maka sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berusaha memahami Al-Quran, merenungi isi Al-Quran itu, untuk nantinya kita praktekkan. Dan kalau anda terus membaca Al-Quran itu, di samping kita mendapatkan pahala yang besar, nanti Al-Quran itu saudara di akhirat, ya, dikubur dia menjadi cahaya, di akhirat nanti akan menjadi syafaat. Al-Quran wasyamu yasfa'ani yaumal qiyamah, kata Rasul. Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat, menjadi syafaat, penolong kita nanti di hari kiamat. Subhanallah. Bacalah Al-Quran itu. Anak-anak kita semua ajari dia membaca Al-Quran. Jangan sampai mereka jauh daripada Al-Quran saudara. Banyak orang-orang sekarang minta bantuan sama orang Islam, apalagi di musim Corona ini. Kita lihat di sosmed, orang-orang di Itali, bagaimana cara mereka, karena sudah kewalahan dokter-dokter di sana. Rumah sakit sudah kewalahan menampung banyaknya ribuan pasien yang terpapar virus Corona ini. Apa yang mereka lakukan? Pemerintah di sana meminta ulama-ulama di sana untuk azan di tempat-tempat, bukan saja di tempat umum, bahkan di rumah ibadah mereka, di gereja diminta azan. Artinya orang sana sekarang sudah mulai mengakui kehebatan Islam ini, kehebatan Quran. Al-Quran bisa mengusir jin, ya, kekuatan apa saja bisa ditaklukkan oleh Al-Quran. Maka ini yang harus kita tanamkan saudara. Jangan lari dari Al-Quran. Baca setiap hari Al-Quran.
terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh maghfirah, ya, pengampunan ini, apalagi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita semua untuk cinta kepada Al-Qur'an. Ini saja pesan-pesan moral saya pada kesempatan yang singkat ini, sambil kita menunggu datangnya waktu berbuka. Pertanyaan dari salah seorang pemirsa kita di Malang, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Fafan dari Malang mau tanya, jika masjid dan musola di kampung saya tetap buka, tapi saya tetap ibadah di rumah, apa saya salah Ustaz? Karena saya juga ibadah Jumat di rumah. Dan juga yang paling utama buka puasa dulu, apa sholat maghrib dulu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Saudara Fafan di Malang, kalau memang di kampung Anda itu ada masjid yang buka dan tidak dikhawatirkan akan menyebarnya virus corona ini, dan dilaksanakan sholat Jumat, maka Anda wajib datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Karena sebenarnya fatwa pemerintah dan fatwa Majelis Ulama ini harus bisa difilah-filah juga. Ya, kalau memang di pedalaman, di pelosok-pelosok yang tidak ada corona, ya saya pikir jangan terlalu paranoid lah. Ya, kalau memang tidak ada orang yang terpapar di situ, kenapa harus tidak melaksanakan sholat Jumat? Jadi saran saya, Anda lebih baik sholat Jumat ke masjid. Demikian juga sholat tarawih di masjid, itu pahalanya lebih besar tentu. Ya, jadi jangan terlalu takut dengan corona ini. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar usaha itu tentu wajib. Tapi kalau memang di daerah itu tidak ada orang yang terpapar, tidak usah terlalu takut, ya. Nanti jadi syirik kita. Walam yakhsha illallah. Orang yang beriman itu dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Anda bertanya, kalau sudah maghrib, sudah azan maghrib, yang mana didahulukan, sholat maghrib dulu atau berbuka? Ya, tentu Anda menyegerakan berbuka puasa dulu, ya, dengan takjil. Nah, salah satu sunnah Ramadan ini, puasa ini adalah menyegerakan berbuka. Jadi begitu azan, Anda berbuka dulu dengan yang manis-manis. Yang disunahkan Nabi yang manis-manis seperti korma atau manisan yang lain, ya. Mungkin pertanyaan Anda tadi, makan yang besar dulu atau sholat maghrib? Nah, kali itu pertanyaan lain lagi jawabnya. Tapi kalau takjil, ya, menyegerakan dalam berbuka itu diutamakan. Jadi Anda jangan sholat maghrib dulu. Begitu azan, Anda langsung berbuka dulu puasa. Nah, sudah basah ini mulut, udah terisi ini kantong perut kita karena sudah puasa 14 jam kurang lebih. Begitu takjil, nanti makan beratnya boleh ditunda. Tapi kalau Anda terlalu lapar sekali, mau makan besarnya juga silakan. Nanti kemudian sholat maghrib, tidak ada masalah. Tapi kalau mau habis takjil kemudian sholat maghrib, lalu habis maghrib Anda makan besarnya, itu lebih afdol, ya. Jadi sekali lagi, kalau memang di kampung itu ada melaksanakan sholat Jumat, sebaiknya Anda sholat di masjid berjamaah, mengikuti orang sekampung itu. Iya, begitu jawaban saya. Sepertinya cuma ada satu aja pertanyaan dari pemirsa di YouTube An-Naba TV ini, dan yang dari Facebook maupun dari Instagram, silakan kalau pertanyaan nanti akan saya jawab melalui teks. Demikian pemirsa An-Naba TV dan juga sahabat-sahabat saya di FB dan IG, penyampaian saya, tauji saya pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka. Kita manfaatkan momentum berharga ini, kita mentadabburi Al-Quran, dan temanya adalah pentingnya mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua meluangkan waktu di hari-hari yang berharga ini, di saat kita sedang di karantina ini. Jangan kita sia-siakan waktu kita, ya, jangan sampai terbuang waktu kita tidak mempelajari atau tidak mentadabburi Al-Quran, ya. Pahalanya besar sekali, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga taujih singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di pertemuan-pertemuan berikutnya selama Ramadan ini. Selagi belum dibuka masjid secara umum, maka saya akan berusaha menemani saudara-saudara, teman-temanku semua, sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada, untuk kita berbincang-bincang seputar keagungan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan hari ini kita membahas tentang pentingnya mentadabburi Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita dan merahmati kita sampai nanti kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.